3 TBIC proudly present. Lumber Debat Fantastic 2022. 3, 2, 1, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai partisipan dalam Lomba Debat Fantastik 2022 sebagai tim perwakilan dari kelas 3 TBIC, yang dalam hal ini saya sebagai pembicara pertama dengan nama Irwan Rudiansyah. Saya Maura Sabrina sebagai pembicara 2 dan saya Satriani sebagai pembicara ketiga. Ya, dalam kesempatan kali ini kami mendapatkan mosi dengan kode 2A, yang mana mosi ini menyatakan bahwa salah satu syarat untuk mengajukan skripsi atau membuat skripsi adalah lulus ujian BTA-PPI. Namun sebelum lebih jauh membahas hal itu, kami ingin memberikan sedikit koreksi pada panitia bahwa kelulusan BTA-PPI merupakan syarat untuk melaksanakan atau mengikuti ujian skripsi. Jadi bukan syarat untuk membuat skripsi, namun untuk mengikuti ujian skripsi. Karena apabila mahasiswa ingin membuat skripsi, maka tidak disyaratkan harus lulus ujian BTA-PPI. Namun apabila mahasiswa ingin mengikuti ujian skripsi, maka di situ ada syarat harus lulus ujian BTA-PPI. Nah, maka dari itu kami dari tim pro tentang mosi ini, sebelum menguraikan lebih jauh pendapat kami tentang mosi ini, alangkah baiknya kami memaparkan terlebih dahulu tentang seluk-beluk BTA-PPI. Menurut buku panduan akademik tahun 2022, ujian BTA-PPI merupakan salah satu kompetensi dasar yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang mana ujian ini bertujuan untuk mengukur kemampuan minimal mahasiswa UIN Saizu dalam hal BTA-PPI. Nah, ujian ini sangat penting dilaksanakan oleh semua mahasiswa UIN Saizu karena kelulusan ujian BTA-PPI ini menjadi syarat untuk pengambilan mata kuliah tertentu, menjadi syarat untuk mengikuti KKN, PPL, ujian komprehensif, dan yang paling penting adalah kelulusan ujian BTA-PPI ini menjadi syarat untuk melaksanakan atau mengikuti ujian skripsi. Oleh karena itu, apabila mahasiswa UIN Saizu belum lulus ujian BTA-PPI, maka dia belum berhak untuk menyandang gelar sarjana dari UIN Saizu ini. Tes baca tulis Al-Quran atau BTA dan pengetahuan pengamalan ibadah atau PPI merupakan tes untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami tentang Al-Quran dan tentang agama Islam. Program BTA dan PPI ini bertujuan agar mahasiswa mampu mempraktekkan dengan benar dari segi membaca Al-Quran, melaksanakan sholat, dan ibadah-ibadah lainnya. BTA PPI meliputi aspek dalam pengenalan huruf hijaiyah sampai dengan pendalaman materi dan penguasaannya dalam praktik ibadah sehari-hari. Selain itu juga, agar dapat menumbuhkan sikap yang kuat dalam memeluk dan menjalankan ajaran agama Islam, serta sebagai cerminan atas ketaatannya terhadap ajaran agama yang dianutnya, sesuai dengan keadaan diri seseorang, di mana setiap melakukan aktivitasnya selalu berkaitan dengan agamanya. BTA PPI merupakan salah satu strategi yang dilancarkan oleh UIN Saizu untuk mewujudkan tujuan pendidikan dalam UIN Saizu. BTA dan PPI ini amat sangat penting bagi mahasiswa, karena dalam program ini, mahasiswa akan belajar dasar-dasar agama Islam. Bukan hanya itu, program ini mempunyai sistem kelulusan, yang mana sertifikat kelulusan tersebut adalah syarat wajib mengikuti PPL dan KKN bagi mahasiswa UIN Saizu. Tuntutan kelulusan ini bukan memperberat bagi mahasiswa,
Justru, dengan program ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang akan mengikuti PPL dan KKN. Bagi sebagian mahasiswa, tentu syarat kelulusan BTA ini sangatlah memberatkan, karena tidak semua mahasiswa adalah lulusan aliyah, dan tidak semua mahasiswa pernah merasakan pendidikan di pondok pesantren. Apalagi dengan mondok, berarti menambah biaya kuliah, padahal seperti yang telah mafhum, tidak semua mahasiswa mampu secara ekonomi. Bagaimanapun, kendala pasti ada. Namun, pihak kampus pun pastinya sudah mempertimbangkan hal-hal tersebut. Ujian BTA PPI dan program matrikulasi atau pengayaan BTA PPI memiliki lebih banyak manfaat daripada kekurangannya. Untuk menjawab kendala-kendala tersebut, banyak pondok pesantren yang memiliki biaya terjangkau, bahkan ada yang gratis. Kemudian apabila memang mahasiswa belum memiliki basic agama, apabila mereka bersungguh-sungguh pun, mereka pasti akan bisa berhasil dan lulus dalam ujian BTA PPI ini. Maka dari itu, tidak ada alasan untuk menolak ujian BTA PPI ini sebagai syarat untuk melaksanakan ujian skripsi. Karena pentingnya ujian ini, apalagi menjadi salah satu syarat ujian skripsi, maka semua mahasiswa wajib untuk lulus ujian ini. Bagi yang tidak lulus, mereka bisa mengambil ujian ulang. Namun, salah satu syarat untuk melaksanakan ujian BTA PPI ulangan adalah harus mendapatkan surat rekomendasi dari pondok pesantren, yang mana surat tersebut menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah secara aktif mengikuti kegiatan di pondok pesantren dan telah lulus dalam ujian di pondok pesantren tersebut. Artinya, semua mahasiswa wajib untuk mengikuti program pengayaan atau matrikulasi BTA PPI di pondok pesantren selama kurang lebih 1 tahun untuk mendapatkan surat rekomendasi dari pondok pesantren. Sesuai dengan visi ketiga UIN Saizu yang berbunyi, melakukan transformasi masyarakat sesuai dengan nilai keislaman, lokalitas, keindonesiaan, dan perkembangan global, BTA PPI merupakan langkah yang tepat untuk menjamin kualitas pengetahuan keislaman bagi mahasiswanya. Untuk merealisasikan visi tersebut, menjadikan BTA PPI sebagai syarat pengajuan skripsi merupakan tindakan yang tepat, mengingat tidak semua mahasiswa UIN Saizu berasal atau pernah mengenyam pendidikan keagamaan seperti pesantren. Dengan adanya tes BTA PPI, mahasiswa akan dapat mendalami pendidikan keislamannya dengan mondok di pesantren yang mana merupakan syarat wajib melakukan tes BTA PPI. Selain untuk memajukan kualitas keislaman mahasiswa, berikut akan kami jabarkan manfaat dari tes BTA PPI bagi mahasiswanya. Yang pertama, meningkatkan religiusitas mahasiswa. Keberagaman atau religiusitas diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Aktivitas beragama bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan ibadah, tapi juga melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural. Dikutip dari buku yang dikarang oleh Jamaluddin Ancok berjudul Psikologi Islam, halaman 76. Dengan adanya BTA PPI ini, diharapkan adanya peningkatan religiusitas dalam pribadi mahasiswa. Dengan mengetahui ilmu keislaman yang ada pada BTA PPI, mahasiswa akan semakin mengetahui hubungan yang sebenarnya antara dia dengan Tuhannya. Manfaat yang kedua dari dilaksanakannya tes BTA PPI adalah sebagai bekal dalam menjalankan tugas PPL dan KKN. Contoh saja, ketika seorang mahasiswa melakukan KKN di suatu desa, dan di desa tersebut sangat minim pembelajaran agamanya, maka dari itu program BTA PPI akan berguna bagi mahasiswa yang sedang menjalankan tugas PPL ataupun KKN. Yang ketiga,
yaitu sebagai bekal profesi di masa depan. Salah satu tujuan mahasiswa dalam mengenyam pendidikan adalah sebagai tujuan untuk mendapatkan pekerjaan. Di UIN SAIZU sendiri, mayoritas program studinya bersifat keagamaan, yang berarti profesi yang akan diambil oleh sebagian besar mahasiswanya berkaitan pula dengan agama. Di samping itu, jika profesi yang dijalani oleh mahasiswa tidak bersifat keagamaan, nilai-nilai agama juga perlu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi ketika ia lulus, ia akan menyandang sebagai gelar sarjana dari Universitas Islam. Dengan adanya BTA PPI akan memudahkan mahasiswa dalam profesinya. Manfaat yang keempat adalah sebagai bekal bermasyarakat. Keberadaan mahasiswa dalam bermasyarakat sangat-sangat dibutuhkan. Sebagai lulusan dari Universitas Islam, masyarakat akan memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan keagamaan yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Dengan adanya BTA PPI dapat menjadi bekal mahasiswa untuk bermasyarakat dengan bekal ilmu keagamaan yang mereka punya. Dan manfaat yang kelima adalah sebagai bekal pendidikan bagi keluarga. Sebelum terjun ke masyarakat secara luas, mahasiswa memiliki kewajiban bagi keluarganya kelak. Ketika mahasiswa tersebut telah memiliki keluarga sendiri, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Pendidikan yang paling utama ialah pendidikan agama. Sehingga dengan adanya BTA PPI ini diharapkan dapat mempermudah mahasiswa dalam memberikan pendidikan agama bagi keluarganya kelak. Selain dari manfaat BTA PPI seperti yang sudah dijabarkan, adapun dampak apabila BTA PPI ditiadakan, yaitu apabila BTA PPI ditiadakan akan menimbulkan dampak yang mana dapat dilihat dari kualitas mahasiswanya. Jika BTA PPI menjadi hal yang tidak wajib ditempuh mahasiswa sebelum pengajuan skripsi, maka minat mahasiswa dalam mempelajari tentang agama akan menurun, bahkan akan menghilang. Dan jika sebagai mahasiswa Universitas Islam, mahasiswa tidak memahami mengenai agama, kualitas pendidikan di UIN SAIZU sebagai Universitas Islam akan dipertanyakan. Apabila BTA PPI ditiadakan, akan menyulitkan mahasiswa untuk memahami mata kuliah yang diajarkan yang sebagian besar mengambil hukum Islam sebagai dasar hukum dan dasar pembelajaran. Demikian manfaat diadakannya tes BTA PPI. Ya, demikianlah uraian kami tentang pendapat kami dalam mosi tadi ini, yaitu syarat kelulusan mengajukan atau melaksanakan ujian skripsi adalah lulus ujian BTA PPI. Nah, maka dari itu sekali lagi kami menegaskan bahwa ujian BTA PPI ini sangat penting untuk dilaksanakan. Mengingat ujian ini merupakan salah satu bentuk strategi dari pihak kampus dalam melaksanakan dan untuk mencapai visi misi dari UIN SAIZU yang telah ditetapkan di awal. Selain itu, manfaat dari ujian BTA PPI ini juga sangat banyak bagi mahasiswa sendiri. Karena itu, sudah selayaknya seluruh sivitas akademika UIN SAIZU, baik itu mahasiswa, karyawan maupun dosen, harus mendukung kebijakan ini, yaitu ujian BTA PPI. Karena itu, sekali lagi kami sampaikan, ujian BTA PPI penting sekali dilaksanakan di UIN SAIZU ini. Demikianlah uraian dari kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.